Setelah viralnya pemberitaan di berbagai media online, cetak dan TV YouTube dan dilaporkan ke aparat penegak hukum Polri via WhatsApp oleh Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia PWDPI Dewan Pimpinan Cabang DPC Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan judul Kim Hok Ambarita mengatakan pemerintah dan aparat hukum jangan takut dengan premanisme pada Senin tanggal 28 April tahun 2025. Terkait tindakan premanisme penghadangan hasil pertanian buah kelapa sawit milik pribadi Pendeta Kim Hok Ambarita oleh sekelompok oknum anggota kelompok tani hutan KTH Karya Prima Leidong Sejahtera KPLS yang terjadi pada Kamis tanggal 24 April tahun 2025 pada pukul 10.45 WIB, di jalan kawasan hutan Desa Air Hitam, Kecamatan Kualu Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang mana pada kejadian tersebut terlihat pemerintah desa dan anggota Polsek Kualu Hilir tidak mampu menindaklanjuti laporan Pendeta Kim Hok Ambarita untuk melintas membawa hasil pertaniannya buah kelapa sawit untuk dijual. Seakan-akan pemerintah dan Polri kalah oleh premanisme. Setelah viralnya pemberitaan tersebut dan dilaporkan ke Kapolda Sumatera Utara dan jajarannya via WhatsApp, akhirnya Pendeta Kim Hok Ambarita diberikan izin melintas dikawal oleh kepala dusun, untuk menjual buah kelapa sawitnya yang telah mengalami pembusukan. Akibat kejadian penghadangan tersebut Pendeta Kim Hok Ambarita mengalami banyak kerugian, buah kelapa sawitnya tidak laku dijual secara utuh, harus dilakukan pengetekan atau proses pemisahan biji buah dari tandan buah sehingga menghasilkan brondolan. Dalam proses tersebut Pendeta Kim Hok Ambarita dibantu oleh istri dan dua sanak saudaranya. Setelah diketek ini, sudah hancur, mau diketek baru dikasih lewat. Oke. Tah masih ada yang laku ini nanti ini. Mana bisa lagi, Pak? Kadus. Udah hancur ini, ha. Beberapa hari pula. Terpaksalah kami ketek, ha. Hancur. Berapa kilo jadinya nanti ini? Ini sudah datang anggota tim mau mengketek. Nih, inilah dia nasib seorang yang kecil. Karena laporannya ditanggapi dan menjadi atensi Polri, Pendeta Kim Hok Ambarita melalui pemberitaan ini mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak terkhusus kepada PWDPI DPC Labura dan Polri. Pendeta Kim Hok Ambarita juga meminta kepada Kapolri beserta jajarannya agar selalu menerima laporan masyarakat dalam setiap permasalahan dan bisa menyelesaikannya tanpa harus menjadi perhatian publik, sehingga slogan, "Sudah viral dulu baru ditanggapi" tidak terus digaung-gaungkan oleh semua pihak. Pendeta Kim Hok Ambarita juga berharap agar permasalahan keanggotaannya di KTH KPLS dan kejelasan ADART kelompok tersebut dapat cepat terselesaikan dengan sejelas-jelasnya. Pada pagi hari ini saya mau kembali sampaikan bahwa semalam tepat jam 3:30 sore kepala dusun datang ke rumah saya untuk mengatakan bahwa sudah diizinkan melintas atau mengambil buah yang sudah restan itu. Memang berawal dari saya pergi ke kantor desa menemui kepala desa dan ketepatan bertemu dengan anggota dewan di sana. Lalu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau dan pada akhirnya diberikan izin lewat dan langsung dikawal oleh kepala dusun ke TKP. Kami dilihat kepala dusun mengetek buah yang sudah restan itu tidak layak jual lagi, dijual bulat. Lalu kami ketek, kami jadikan berondolan yang hasilnya tidak sesuai, jauh tidak sesuai lagi dengan hasil jikalau sawit itu dijual waktu segar dan waktu baru siap dipanen. Yang saya herankan adalah kenapa sesudah viral baru dikasih izin lewat, atau hanya supaya nampak bahwa orang-orang yang kuat itu berhasil mengintimidasi orang lemah. Seperti banyak sorotan berkata, dilawan-lawanlah pula orang kuat, dilawan-lawanlah pula orang yang berkuasa. Inilah yang menjadi suatu hal tekanan yang datang kembali. Maka saya berkata kepada para penegak hukum, bapak-bapak instansi yang terkait, tolonglah
jangan lagi terjadi hal seperti ini, terkhusus di kalangan masyarakat Eritam ini, supaya kiranya tidak lagi terjadi seperti apa yang saya rasakan ke depan ini. Seperti yang saya sampaikan kepada Bapak anggota Dewan DPRD, langsung merespon pengaduan saya dan sudah berjanji akan membuat RDP-nya rapat dengan pendapat. Itulah yang saya inginkan. Saya ingin bahwasanya keadilan itu berjalan dengan baik dan jangan ada lagi masyarakat yang diintimidasi, yang dibohongi, yang dikasih iming-iming hal-hal yang tidak pasti. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat hormat kepada hukum. Kalau saya bersalah, saya siap diperhadapkan dengan hukum. Saya siap untuk melakukan semuanya itu karena saya pasti taat hukum. Saya berusaha untuk menjadi teladan, menjadi orang yang benar-benar hormat kepada hukum, kepada aturan yang ada di Republik ini. Dan saya sangat berharap ini berlanjut dengan baik supaya permasalahan dan persoalan ini selesai dengan secara damai dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi di hari berikutnya. Inilah harapan saya. Saya sampaikan terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberitakan ini, bahkan yang sudah berupaya untuk menegakkan keadilan di negara kita, khususnya di Labura ini. Saya berterima kasih juga kepada media PWDPI yang sudah menyeralkan ini, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Kapolri serta jajarannya yang sudah menanggapi yang beratensi atas segala laporan saya, dan juga kepada Kapolda yang sudah menanggapi bersama jajarannya yang sudah menanggapi laporan saya. Tetapi saya meminta janganlah dulu sesudah viral baru ditanggapi. Saya harap setiap ada laporan dari masyarakat, semua APH terdekat menanggapi dan merespon, bahkan menindaklanjuti segala persoalan yang terjadi. Dan supaya slogan yang berkata sudah viral dulu baru ditanggapi itu tidak menjadi slogan yang dikeluarkan oleh semua pihak. Inilah harapan saya. Saya berterima kasih dan semoga masalah ini dapat diselesaikan sampai sejelas-jelasnya. Terima kasih. Liputan pemimpin redaksi Aspirasi Nasional TV Muhammad Yusuf Harahap melaporkan.